Salam Bapak Ibu semua yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini hari Rabu tanggal 21 Mei 2025. Puji Tuhan kita masih bersama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Renungan kita hari ini berjudul Menipu Menghalangi Berkat Tuhan. Firman Tuhan terambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-34. Ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-15, demikian bunyi firman Tuhan. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Jagalah lidahmu terhadap yang jahat, dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat, dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian, dan berusahalah mendapatkannya. Salah satu tetangga kami baru-baru ini harus kabur meninggalkan rumah yang mereka sewa karena banyak penagih hutang yang datang. Tetangga tersebut adalah pasangan suami istri Kristen yang sudah cukup tua, sekitar 60 tahun usia mereka. Mereka hanya tinggal berdua karena anak-anak mereka sudah berkeluarga dan tinggal di rumah yang berbeda. Pasangan suami istri ini membuka warung kelontong di rumah dan itulah yang menjadi sumber penghasilan mereka. Warung mereka awalnya berjalan seperti biasa, bahkan boleh dikatakan cukup laris. Tetapi akhirnya warung mereka tutup bukan karena tidak laku, tetapi karena mereka sudah pindah entah kemana. Kepindahan mereka terjadi secara diam-diam, tidak ada yang tahu. Beberapa waktu sebelum mereka pergi, warungnya memang sering tutup. Dan beberapa orang sering mondar-mandir di depan warung mereka. Ternyata orang-orang tersebut adalah para penagih hutang. Mereka bercerita ke tetangga-tetangga lain bahwa mereka sedang mencari pasangan suami istri tersebut untuk menagih hutang. Rupanya pasangan suami istri itu mempunyai banyak hutang ke banyak orang. Salah satunya kepada seorang bapak tetangga mereka. Bapak itu bercerita kepada saya bahwa ibu warung itu meminjam uangnya sampai 11 juta. Bukan hanya itu, uang adik perempuannya pun dipinjam ibu tersebut sebanyak 3 juta. Sementara orang-orang yang lain meminjamkan uang ke ibu warung tersebut dengan jumlah yang lebih besar hingga puluhan juta rupiah. Bapak itu memperkirakan bahwa hutang pasangan suami istri tersebut totalnya hingga sekitar 200 juta rupiah. Awalnya saya berpikir bahwa suami istri tersebut meminjam uang karena mereka butuh modal usaha. Ternyata bukan, sebab usaha mereka sebegitu saja. Atau mereka ada keperluan penting, misalnya untuk berobat. Ternyata juga tidak, karena nyatanya mereka sehat-sehat saja. Rupanya mereka meminjam uang bukan karena butuh, tetapi memang sudah menjadi karakter mereka. Mereka meminjam uang untuk mereka pakai bersenang-senang. Dan untuk itu mereka tega menipu orang lain agar mau meminjamkan uang kepada mereka. Dan boleh jadi hal itu sudah sering mereka lakukan di tempat lain juga, mengingat mereka sering berpindah-pindah tempat tinggal. Padahal selama ini pasangan suami istri tersebut dikenal sebagai orang yang baik, rajin beribadah dan persekutuan, bahkan aktif di dalam melayani. Ada orang yang sengaja berhutang hanya untuk bersenang-senang dan berani menipu orang lain.
Mereka tidak mengembalikan apa yang mereka pinjam karena memang sengaja tidak mau membayar. Orang-orang seperti ini tidak akan tenang di dalam hidupnya karena mereka akan dikejar oleh orang-orang yang memberi pinjaman. Selain itu, mereka tidak akan diberkati Tuhan, malahan akan mendapat hukuman darinya. Kata-kata bijak. Hukum dasar ajaran Tuhan adalah kasih, dan salah satu wujudnya adalah tidak menipu orang lain. Bapak Ibu, mari tundukkan kepala kita untuk berdoa. Bapa, ajar aku agar tidak pernah menipu dan merugikan orang lain, sehingga berkat-Ku tidak terhalang. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan, kiranya renungan hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.